Shalom sahabat Yesus yang saya kasihi. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, dalam hidup ini kadang-kadang ada orang yang karena marah, karena memiliki posisi atau kekuasaan ingin menindas orang-orang yang atau memperlakukan orang-orang yang ada di bawahnya secara tidak adil. Mereka juga melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, dan berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang ada di bawahnya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, saudara-saudara, dari orang-orang yang berada di atas kita, yang ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu ketidakadilan terhadap kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan hal ini semua, saudara-saudara? Nah, Mazmur pasal yang ke-35 yang akan menjadi pembacaan kita hari ini, saya tidak akan baca seluruhnya, karena seluruh ayat-ayat Mazmur 35 ini tersimpulkan dengan sendirinya di dalam ayat yang pertama. Saya akan baca ayat yang pertama. Dia berkata demikian: "Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku." Sebagai pengikut-pengikut Kristus atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, kita diajar oleh Tuhan untuk mengampuni semua orang. Makanya Yesus berkata, ampuni setiap orang-orang yang memusuhi kamu. Orang-orang yang berusaha untuk memperlakukan kamu dengan tidak baik. Orang yang melakukan ketidakadilan atas hidupmu. Yesus berkata untuk kita mengampuni mereka, mengasihi mereka. Bahkan dia berkata untuk memberkati mereka, saudara-saudara. Nah, memang itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, bahwa kita harus mengampuni setiap orang di dalam kehidupan. Apapun yang orang lakukan yang tidak baik terhadap kita, kita harus bisa mengampuni dan tetap mengasihi setiap orang dalam kehidupan ini. Itu adalah ciri daripada pengikut-pengikut Kristus atau penyembah Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan ini, saudara. Namun juga di satu sisi, saudara-saudara, kita juga tidak boleh membiarkan ketidakadilan. Nah, apa yang harus kita lakukan atas perbuatan-perbuatan yang tidak adil, yang merampas hak-hak orang lain, yang menindas orang-orang lemah, dan yang memperlakukan orang-orang yang tidak bisa melawan terhadap mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Daud adalah yang membuat Mazmur ini mengajar kepada rakyatnya, saudara, untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya menghentikan ketidakadilan. Tentunya saudara-saudara dengan motivasi hati yang sudah mengampuni, hati yang sudah mengasihi terhadap mereka. Sehingga saudara, kita juga perlu dalam hidup ini untuk menghentikan hal-hal yang jahat, menghentikan perbuatan-perbuatan orang yang berbuat hal yang tidak adil. Atau mungkin dengan kata kasarnya kita katakan jahat. Kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa. Berdoa supaya Tuhan yang menghentikan semua. Untuk membuat mereka bertobat kepada Tuhan. Untuk membuat mereka datang kepada Tuhan. Kita tidak boleh berdoa dalam kebencian, tapi kita harus berdoa dalam iman. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak menyenangi ketidakadilan. Allah yang membenci ketidakadilan, dan Allah yang sanggup untuk melawat orang-orang, untuk menghentikan kejahatan-kejahatan mereka, untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, saudara yang saya kasihi, kalau kita mungkin dalam sehari-hari hidup, kita mengalami atau kita melihat ketidakadilan di sekeliling kita, di lingkungan kita, di kota di mana kita berada, di bangsa di mana kita berada, maka tugas kita adalah berdoa supaya Tuhan di dalam kasih-Nya menyatakan keadilan-Nya. Tuhan di dalam kasih-Nya
menghentikan kejahatan-kejahatan mereka. Dan kalaupun mereka tidak bertobat, adalah tugas kita untuk berdoa tetap kepada Tuhan, supaya Tuhan menghentikan perbuatan mereka dan mengasihi mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupanmu sehari-hari pun engkau mengalami hal yang sama. Ada orang-orang yang berbuat tidak adil atas hidupmu. Ada orang-orang yang berusaha melakukan hal-hal yang jahat terhadap engkau. Tuhan meminta kita mengampuni mereka dan berdoa supaya Tuhan menjamah mereka. Tuhan mengasihi mereka, melawat hidup mereka agar mereka berubah dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan meminta kita untuk berdoa, saudara-saudara, untuk menghentikan kejahatan mereka, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka. Dan biarkan ya Tuhan dengan caranya sendiri menghentikan kejahatan itu pada waktu Tuhan sendiri juga, saudara-saudara. Karena waktu Tuhan dan cara Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita dan buat orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara yang saya kasihi. Karena tentu di bawah kolong langit di dunia ini, saudara-saudara, kita melihat sehari-hari, kita mendengar, dan bukan hanya itu, kita sendiri kadang mengalami akan kejahatan-kejahatan atau ketidakadilan-ketidakadilan di atas kehidupan ini, saudara. Tetapi kita harus mengampuni, karena kita sudah diampuni. Kita telah dikasihi. Dulu kita pun mungkin pernah melakukan hal-hal yang sama. Dan Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menempatkan kita sekarang pada posisinya adalah untuk mengasihi mereka, untuk mengampuni mereka, berdoa supaya mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan atas kehidupan ini. Karena itu, saudaraku yang kekasih, sahabat-sahabat Yesus, biarlah hati kita senantiasa adalah hati yang mengampuni, adalah hati yang juga berdoa dan menaikkan kepada Tuhan permintaan-permintaan doa kita, menghentikan kejahatan dan ketidakadilan di sekeliling kita. Dan biarkan Tuhan dalam caranya sendiri, dalam waktu Tuhan, saudara, yang akan melakukan dan menghentikan semua itu. Sedangkan yang kita lakukan sama seperti Daud di dalam pasal 35 Mazmur ini di bagian terakhir adalah dia berkata demikian, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Adalah tugas kita untuk tetap memuji Tuhan, adalah panggilan kita, adalah jiwa kita, adalah ketetapan kita, saudara, seperti Mazmur kemarin. Dalam segala situasi untuk tetap memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memuji-muji Tuhan dalam hidup kita, menyembah Dia. Kita tidak undur oleh karena ketidakadilan, kita tidak putus asa oleh karena ketidakadilan. Kita juga, saudara-saudara, tidak perlu takut karena ketidakadilan, saudara. Karena roh Tuhan pada kita jauh lebih besar. Kita berdoa dan Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan menghentikan dalam cara dan waktu Tuhan sendiri. Terpujilah Dia, Allah yang adil, Allah yang maha adil, namun yang Allah yang sangat-sangat mengasihi setiap orang yang telah mengampuni kita dan mengajar kita untuk hidup juga mengampuni dan menyatakan keadilan Tuhan atas dunia ini melalui doa dan perkataan tindakan kita, saudara-saudara. Biar keadilan Tuhan yang bercahaya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu, memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang adil atas kehidupan ini. Engkau Allah yang melihat dan mengetahui semua hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami, atas dunia ini. Mungkin ada anak-anak-Mu, ada sahabat-sahabat Yesus yang mendengar ini, yang diperlakukan tidak adil dalam hidup ini. Tuhan, biarlah ya Tuhan, anak-Mu mengampuni, sahabat-sahabat-Mu ya Yesus boleh memberi pengampunan, dan berdoa senantiasa bahwa Allah lah Allah yang adil, Allah punya cara, dan Allah punya waktu untuk menghentikan setiap ketidakadilan, kejahatan atas dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan,
untuk sekeliling kami, kota di mana kami berada, Makassar, dan bangsa Indonesia ini. Biarlah ya Tuhan, di hari-hari ini keadilan-Mu yang ditegakkan, keadilan-Mu yang dinyatakan Tuhan, kebenaran-kebenaran-Mu didengungkan ya Tuhan senantiasa. Dan setiap orang-orang yang melakukan ketidakadilan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat di bidang apapun di bangsa ini, kami berdoa ya Tuhan, tangan kuasa-Mu, anugerah-Mu atas mereka, menyadarkan, melawat mereka Tuhan, untuk mereka lepas dari segala kuasa-kuasa yang mengikat. Kalau ada roh-roh kegelapan di balik itu semua Tuhan, yang hendak ya Tuhan menghancurkan dan merusak orang-orang lain, kami berdoa di dalam nama Yesus, sepakat mengikatnya, menghancurkan pekerjaan iblis, menolaknya, dan kami hentikan segala pekerjaannya di atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang dipakai oleh iblis Tuhan untuk melakukan kejahatan, ketidakadilan atas bangsa ini, Tuhan, Engkau menghentikan semua. Kami percaya di dalam nama Yesus, terikat segala kuasa kegelapan. Artinya Tuhan, mereka tidak bisa lagi mengganggu orang-orang ini Tuhan. Tidak memakai orang-orang untuk melakukan ketidakadilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan diri di sepanjang hari-hari kami. Apapun kami hadapi, kami hidup mengampuni, kami hidup mengasihi, kami hidup ya Tuhan senantiasa membawa persoalan-persoalan hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan penolong, Tuhan yang tahu waktu dan cara Tuhan yang terbaik untuk menghentikan segala kejahatan. Kami hanya percaya bahwa Engkau Tuhan yang maha kuasa dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, memuliakan, meninggikan Engkau. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, sahabat Yesus yang saya kasihi, senantiasa berjalan dalam hari-harimu, apapun perlakuan yang kau hadapi, bersandar berharap pada Tuhan yang adalah Allah yang maha adil dan juga maha kasih, yang juga menolong setiap orang untuk mengalami kemurahannya. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.